Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan baru pulang dari London juga ya, Masya Allah ya. Jauh ya. Jauh ya. Ngajar 12 tempat. Oh, Alhamdulillah. You speak Indonesian? Yes. Yes, oke. Tentu saja. Berapa hari di sana? Hampir 3 minggu lebih. Hampir 3 minggu. Keliling. Masya Allah keliling-keliling. Sambil ada kerjaan juga dikit-dikit. Ya, ada 3 minggu, Masya Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini aja kan 7 hari kita nyebutinnya. Ini ulang lagi sampai 3 minggu berikutnya ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Kalau kita ngomongin masalah hari ya, tadi udah aku sebutin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu hari-hari yang kita lalui dalam hidup kita. Dan ternyata jamaah tahu nggak? Setiap hari-hari yang kita lalui itu ternyata punya keistimewaannya masing-masing. Wow. Nah, apa aja keistimewaannya kita bahas pagi hari ini ya jemaah ya. Tema kita hari ini adalah dahsyatnya hari-hari dalam Islam. Masya Allah. Hari ini adalah hari Selasa ya. Ya. Tapi kita harus bahas dulu hari Senin. Oke. Kita mundur dulu. Kirain sekarang hari Senin. Enggak Oh, beda jam. dong. Di sana masih waktu Senin. sana. Sombong. Waktu sana. Kita bahas mengenai hari Senin karena kebanyakan orang tuh kayak kenapa ya kayak nggak suka gitu dengan hari Senin gitu. Nah, sebenarnya hari Senin itu keistimewaannya apa sih? Senin mereka nggak suka karena hari Senin kerja. Karena itu Rata-rata ya? gitu. Kalau gitu keistimewaannya apa, Bi? Bismillah. Mohon Kayaknya penjelasannya, Bi. ngarepnya nganggur aja Bet. gitu. Ya, jangan dong. Nganggur tapi dapat duit. Apa nama Sony? Saja. Ustaz Syam. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ansari wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah ya Allah penuh dengan keberkahan dan keriduanmu ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul di dalam dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik. Bahwasanya kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, menghormati semua hari, mencintai semua hari karena semua hari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kita, wabil khusus umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin kebanyakan di antara kita tadi itu hari Senin kerja, hari Sabtu Minggunya libur, atau Sabtu Ahadnya libur, Seninnya dia bekerja, dia malas-malesan, dia ogah-ogahan. Padahal Senin adalah salah satu hari di mana hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang betul-betul mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di hari tersebut diturunkannya rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Senin dan Kamis yakni diterimanya amal ibadah diangkat tuh Senin, dihitungin ya kan, Kamis juga dihitungin. Maka Rasulullah berpuasa pada hari tersebut. Karena apa? Berharap umatnya mengikutinya, dan setiap hari Senin dan Kamis ketika pergantian waktu tersebut atau laporan kita nih lagi dihitung nih, ya kan, amalnya bagus, rapotnya baik, maka kita berharap berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Senin juga Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dzaka yaumun wulidat fihi wa yaumun bu'itsu. Hari tersebut adalah hari di mana aku diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Au anzila alayya fihi. Diturunkannya Al-Qur'an, diturunkannya wahyu, diperintahkan untuk apa? Untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti dan memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, dan dijelaskan kepada umatnya, yakni kita semua dan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Oleh karena itu, bahwasanya
kita ini sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin juga hari yang baik untuk berbagi dengan sama, sedekah pada hari Senin. Karena pada hari Senin tersebut di mana berpuasa. Kita kan biasanya kan sunnah puasa tuh, mengikuti sunnahnya Rasulullah Senin Kemis, berpuasa, sedekah, melakukan perbuatan baik, berharap apa? Berharap akan keberkahan di hari Senin tersebut. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan benci dengan hari. Jangan ada yang namanya hari sial. Semua hari baik dan berharap kebaikan tersebut mendatangkan sebuah keberkahan. Tadi katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada istilah I hate Monday. Nggak ada. I like Monday harusnya ya. Harusnya I like Monday karena apa, wahyu diturunkan. Betul. Al-Quran diturunkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari Senin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Habib Usman untuk Hari penjelasan. Senin juga Ya. amal ibadahnya. Diangkat. Hari Senin juga Habib pulang dari London ke Indonesia. Itu keistimewaan dari hari Senin ya, jamaah ada di rumah ya. Kalau hari Selasa gimana? Katanya ada yang bilang hari Selasa ternyata adalah hari yang kelam bagi umat muslim. Waduh, benar hari yang kelam bagi umat muslim? Why? 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 Apakah benar? Yuk. Mohon penjelasannya dong Ustazah Lulung. Mudah-mudahan kita bisa menjelaskannya. Amin ya Rabbal Alamin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Iya. Pak. Masih Mohon izin, ingat kalau itu Ustaz, doang Habib, Kak Soni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Ba'du. Nah, semangat Amma. Ba'du. Udah hari Selasa nih, udah hari Selasa, masih rebahan aja. Wow. Kita kudu semangat. Ngomongin hari Selasa, emang benar bahwa hari Selasa adalah hari kelam. Memang di dalam salah satu riwayat menurut ahli tarikh bahwasanya hari Selasa adalah hari berdarah. Kenapa disebut hari berdarah? Karena banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat muslimin. Yang pertama adalah terjadinya ketika Qabil membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Terjadi di hari Selasa. Bagaimana ketika dia berebut ya untuk yang namanya mencari pesonanya daripada Labib dan Ikrimah ya kan? Labuda dan Ikrimah, mohon maaf. Jadi disitulah terjadi yang namanya perpecahan antar saudara. Sehingga terjadi pembunuhan, maka Habil terbunuh di hari Selasa. Astagfirullahaladzim. Kalaupun kita ngomongin Habil, siapakah Habil? Anak Nabi Adam alaihissalam. Di mana saja kita pasti menemukan cerita-cerita, apalagi sekarang mau Idul Adha. Pasti ada kisah-kisah tentang kurban. Kemudian kalau Nabi Adam sendiri wafat di hari apa? Kalau Habil anak Nabi Adam wafat di hari Selasa. Sementara Nabi Adam alaihissalam dalam Kisahul Anbiya, kitab Ibnu Katsir, wafat di hari Jumat. Tapi kalau anaknya wafat di hari Selasa. Nah, disebutlah dengan hari yang berdarah-darah. Kenapa? Disitulah terjadinya juga ya Allah. Nabi Yahya alaihissalam wafat di hari Selasa. Nabi Zakaria juga wafat di hari Selasa menurut ahli tarikh. Bahkan seorang istri yang soleha bernama Asiyah binti Mazahim wafat di hari Selasa juga. Maka dinyatakan, oh pantesan aja hari Selasa itu hari berdarah. Karena disitulah banyaknya terjadi pembantaian. You understand? Nah itu dia. Jadi kan kalau orang dibunuh pasti keluar darah dong, ya kan? Ya, benar. Masih keluar koin, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, nauzubillahi min dzalik. Ya. Dan ternyata setiap hari itu ada doanya Kak Soni. Pemirsa, jadi tiap hari itu ada doanya. Walaupun kita ada zikir pagi sore, tapi ada hari-hari di mana kita membaca doa. Bahkan para ulama juga ada ya, para beberapa sahabat-sahabat kita yang di hari Selasa membaca Hadroh Basaudan. Pernah dengar nggak? Enggak. Itu. Jadi ada doa-doa tertentu. Oh Senin doanya ini, Selasa doanya ini. Seperti tadi guru kita menyatakan, oh Senin ada puasa. Maka Selasa juga bisa kita berbekam. Karena kan hari berdarah. Bekam? Berbekam. Pernah bekam nggak? Pernah. Kerokan doang kali ya? Kerokan pernah juga. Kerokan pernah juga. Sering. Iya, Soalnya gitu. gampang masuk angin. Oh iya nggak masuk angin ya. Mendingan juga kita masuk Saja surga. nanyanya bukan bekam, bekap. Bekam. Gitu ya. Jadi hari Selasa inilah hari yang dimana kita berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa semoga kita dilindungi oleh Allah dari yang namanya mara bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama ya Allah ya Allah jauhkan kami dari segala macam bala.
Jauhkan kami ya Allah dari bala sebelum dia turun ke bumi ini ya Allah. Amin amin rabbal alamin. Jadi kita kudu banyak baca doa. Oh, jadi memaknai peristiwa yang terjadi di hari Selasa bagi umat muslim itu kita harus yang banyak doa. Banyak doa aja. Banyak merenung, muhasabah. Muhasabah, Masya Allah, doanya seperti tadi diajarkan sama Ustazah Lulung ya. Terima kasih Ustazah Lulung untuk Sama-sama, penjelasannya Kakak ya. Sony, Habib, Itu kan hari Selasa Mohon tadi ada izin. doanya disampaikan sama Ustazah Lulung. Tapi ada yang bilang lagi di hari Rabu malah lebih pas lagi nih untuk berdoa karena Rabu itu katanya mustajab. Wah, subhanallah. Mustajab untuk berdoa di hari Rabu. Benar itu Ustaz ya, hari Benar nggak, Rabu. Bi? Maaf, jadi hari lain bagaimana? Ada lanjutannya. Oke, mohon penjelasannya. Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Abis Man, Tabi Ustazah Lulung, Mas Sony, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah, Bapak Ibu sekalian, serta seluruh yang menyaksikan Islam itu indah, yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya. Ketika kita mengharapkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja muslim yang cerdas, mukmin yang cerdas atau manusia yang cerdas akan mencari momen yang tepat. Entah itu jamnya, entah itu tahunnya. Kita aja mau nikah kan nunggu tuh. Oh, nanti aku umur 20 segini lah baru mau menikah lah. Saya mau nih. Ada orang nyocok-nyocokin harinya. Orang mau bikin acara nyocok-nyocokin harinya. Ada orang mau usaha nyocok-nyocokin harinya. Ada orang mau memulai satu sekolah ya memperhatikan harinya. Termasuk diantaranya yang dikatakan daripada hari Rabu ini. Masya Allah tabarakallah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah mungkin yang punya anak pondok itu mungkin akan sadar nanti kalau ketika masukin anaknya di pondok biasanya para kiai memulai pengajiannya setelah libur itu hari Rabu. Subhanallah. Di hari Rabu mereka ini para kiai kita, para ulama kita memulai pengajiannya kembali di hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Subhanallah. Jadi Imam As-Sakhawi mengatakan bahwasanya dalam riwayat hari Rabu ini pernah mengadu sama Allah. Hari Rabu datang mengadu sama Allah. Ya Allah, orang-orang itu selalu menganggapku adalah hari sial ya Allah. Tolonglah ya Allah, bagaimana caranya agar engkau memuliakanku ya Allah dan orang-orang juga ikut memuliakanku. Maka hari Rabu setelah mengadu sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji pada hari Rabu dan juga kepada seluruh manusia. Dalam riwayat ini Imam As-Sakhawi mengatakan bahwasanya semenjak saat itu Allah berfirman, siapapun yang memulai segala sesuatunya di hari Rabu, maka yang dimulai itu akan menjadi sempurna. Makanya dikatakan bahwasanya ada para ulama yang memulai daripada pengajiannya hari Rabu supaya sempurna pengajiannya. Ada sebahagian pengusaha muslim yang dekat dengan ulama ketika minta saran, kapan ya saya bisa mulai usaha saya? Mulailah hari Rabu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mulailah membangun bangunanmu di hari Rabu. Kenapa? Akan sempurna daripada hal yang dikerjakan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bumi ini pada hari Rabu dengan cahaya. Jadi dalam riwayat disebutkan bahwasanya Syekh Burhanuddin mengatakan bahwasanya ketika diciptakan bumi ini, diciptakan dunia ini, itu diciptakan cahaya an-nur itu pada hari Rabu, Yaumul Arbi'a. Yaumul Arbi'a adalah hari keempat. Jadi kalau hari Arab itu kan Ahad itu artinya satu, Itsnain dua, ya Salasa tiga, Arbi'a Rabu arba itu kan, Khamis itu khamsa lima. Subhanallah. Jadi sama dengan bahasa Inggris Sunday, Monday. Kita doa mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi subhanallah kalau dikatakan apakah hari Rabu doa dimustajab? Bukan hanya dimustajabkan, diijabahkan, tapi hari Rabu itu adalah ketika Allah menyempurnakan pekerjaan, menyempurnakan sesuatu yang dimulai karena anggapan orang-orang dulu mengatakan hari Rabu itu membawa sial, maka Allah ganti itu bahwasanya hari Rabu justru mendatangkan kesempurnaan. Wallahu taala alam. Ustaz saya bilang apapun yang dimulai dari hari Rabu insya Allah mendatangkan kebaikan dan kesempurnaan. Insya Ini Allah. nih kalau ini mungkin dia belum dengerin penjelasan Ustaz yang tadi nih. Kenapa? Ada pertanyaan dari Erna Ungu. Mana? Nih, ya. Apa dia? Agak aneh sih. Masa dia bilang kayak gini nih sini Ustaz ya. Mana sih? Habib Habib mana? nggak apa-apa, Habib. Habib di sini. Apa katanya? Ini, Mas kata gini, Assalamualaikum. Boleh nggak kalau kita doa minta semua hari Minggu aja katanya. Jadinya hari-hari yang lain tuh nggak berkah katanya. Soalnya saya cuma suka hari Minggu.
Astagfirullahaladzim. Rabu bagus, Senin bagus, Selasa bagus, Senin Orang bagus. itu kalau suka sesuatu harus berdasarkan sukanya karena apa? Hari ini kita dijelasin nih, oh saya jadi suka hari Rabu karena Allah suka Rabu. Saya jadi suka Senin karena Allah suka Senin. Saya juga suka Selasa karena Allah Minggu? suka Selasa. Nah saya juga akan suka Minggu karena Allah suka dengan hari Minggu, hari Ahad gitu. Nanti dijelasin sama guru-guru kita. Oke deh, nanti dijelasin Gitu. ya, jangan Jadi kemana-mana sukanya ya. tuh bukan berdasarkan nafsu. Gitu. Makanya perhatikan Islam itu indah ya. Gak lama kok jamaah jamaah. Alhamdulillah. Soalnya hari Minggu hari libur, makanya dia senangnya begitu.